Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah pertama dari keajaiban mengamalkan solawat terjadi pada masa Nabi. Dari Al-Hafiz Abu Musa Al-Maldini dengan sanadnya dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, pada suatu ketika, salah seorang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu kepada beliau tentang kefakiran yang dideritanya, kesempitan hidup, dan kesulitan mata pencahariannya. Kemudian beliau menasihatinya, apabila kamu masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam, baik di dalamnya ada orang atau tidak. Lalu ucapkanlah salam untukku, dan bacalah Qul Huwallahu Ahad 1 kali. Setelah itu, orang tersebut mengamalkan nasihat beliau dan Allah pun melancarkan rezekinya, hingga memberi berkah kepada para tetangga dan kerabat-kerabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, solawat merupakan doa umat muslim yang ditujukan kepada Nabi, karena di dalamnya mengandung banyak keberkahan, seperti syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika umat Islam banyak membacakan solawat kepada Nabi, maka dipastikan ia akan mendapatkan syafaatnya. Solawat juga merupakan amalan yang sangat disukai Allah, yang tidak hanya dipanjatkan oleh umat muslim, tetapi juga oleh Allah sendiri dan para malaikatnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salah satu keutamaan solawat adalah sebagai penarik rezeki, sebagaimana yang dialami salah seorang sahabat yang diceritakan dalam hadis tersebut. Menurut para ulama, solawat yang paling dahsyat menarik rezeki adalah solawat Jibril, yaitu Shallallahu ala Muhammad. Solawat ini pertama kali diucapkan langsung oleh malaikat Jibril. Disebutkan dalam buku Kita Harus Bersalawat, yang ditulis Dian Erwanto. Malaikat Jibril awalnya mengajarkan solawat ini kepada Nabi Adam. Beberapa pendapat menyebut, solawat ini dijadikan mahar Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa. M. Syukron Maksum dan Afatoni El-Kaisi, dalam buku Rahasia Sehat Berkah Solawat, membaca solawat Jibril diiringi dengan banyak istighfar pada pagi dan siang, juga dapat menjadi zikir untuk memohon kelancaran rezeki. Kisah keajaiban solawat selanjutnya terjadi pada seorang nelayan yang senang sekali bersolawat. Pada suatu hari, datanglah ke pantai tempat nelayan itu melaut, serombongan ustadz beserta santri-santrinya. Mereka berencana menyeberang ke pulau lain dengan menumpang kapal di pantai itu. Tanpa sengaja, rombongan tersebut mendengar sang nelayan sedang melantunkan solawat kepada Nabi. Karena saking senangnya pada Nabi, si nelayan itu senantiasa bersolawat kapanpun dan dimanapun, meskipun sedang beraktivitas. Karena dirasa bacaan solawat nelayan tersebut kurang tepat, salah seorang ustadz dalam rombongan itu pun mengingatkan si nelayan. Wahai Pak Tua, solawat yang engkau baca itu keliru. Bukan solu, tapi soli yang benar. Dengan tersenyum, nelayan itu berterima kasih kepada ustadz itu karena telah menasehatinya. Rombongan ustadz itu pun pergi dengan perahu besar yang ditumpanginya. Namun beberapa saat setelah rombongan ustadz itu pergi, nelayan tua itu lupa apa yang dikatakan oleh ustadz tadi tentang bacaan solawat yang benar. Dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah berada di lautan lepas, sambil berteriak memanggil-manggil mereka. Ustadz, yang benar solu atau soli ya? Saya lupa ustadz. Nelayan itu mengejar dengan berjalan serta berlari di atas air. Rombongan ustadz itu kaget dan tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan solawat atas kekasih Allah yang diberikan kepada hambanya. Sang ustadz itu pun membalas, buat engkau mau solu atau soli, bebas Pak Tua, makom engkau jauh lebih tinggi daripada kami semua. Maafkan kata-kata kami yang tadi, kata sang ustadz. Karomah yang dimiliki sang nelayan merupakan bentuk dari rahmat Allah yang diberikan kepada para ahli solawat. Hal ini sesuai dengan kesaksian Imam Syaroni yang menyatakan sabda Rasulullah sebagai berikut. Barang siapa membaca solawat Jibril, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya, dan Allah akan menitipkan cintanya pada hati manusia sehingga mereka tidak akan marah kepadanya, kecuali orang yang menyimpan kemunafikan dalam hatinya. Kisah keajaiban solawat ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, Tanqih Al-Qaul. Beliau adalah seorang ulama besar di Tanah Suci yang berasal dari Indonesia. Syekh Nawawi mengutip cerita ini dari sebagian kaum sufi. Disebutkan bahwa salah seorang tokoh sufi memiliki tetangga yang pemabuk. Kegemarannya menenggak minuman keras berada dalam taraf di luar kewajaran, hingga ia tidak bisa membedakan hari. Hampir setiap waktu, ia hanyut dalam minuman keras. Pemabuk ini berulang kali diberi nasihat oleh sang sufi agar bertobat, namun ia tidak menerimanya. Sang tetangga masih tetap dengan kebiasaan mabuknya. Yang menakjubkan adalah saat pemabuk tersebut meninggal dunia, sang sufi itu bermimpi berjumpa dengan si pemabuk. Dalam mimpinya, ia melihat si pemabuk itu berada dalam derajat yang luar biasa mulia. Ia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di surga. Sang sufi terheran-heran, ada apa gerangan? Mengapa tetangganya yang seorang pemabuk mendapat kedudukan semulia itu? Sang sufi bertanya, dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini? Kemudian pemabuk menjelaskan ihwal kenikmatan yang dirasakannya. Aku suatu hari menghadiri majelis zikir,
lalu aku mendengar orang alim berkata, barang siapa bersalawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya dengan bersalawat kepada Nabi, aku dan jamaah juga menegeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah mengampuni kita semuanya pada hari itu, maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah menganugerahkan kepadaku nikmat ini. Kisah ini bukan hendak membenarkan praktik mabuk-mabukan yang diharamkan dalam Islam. Ini hanya sekadar merefleksikan keistimewaan solawat yang bisa mengantarkan seseorang pada samudera kasih sayang dan pengampunan Allah. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan solawat kepadaku, maka Allah akan menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan 10 kesalahan, dan meninggikan pangkatnya 10 derajat. Pada suatu ketika ada seseorang yang soleh, setiap harinya membaca solawat kepada Nabi. Ia kerap bertemu Rasulullah dalam mimpinya, dan diperlakukan dengan hangat pada setiap perjumpaannya. Suatu saat, ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah lagi. Tapi kali ini, dalam mimpinya ia melihat Rasulullah tidak seperti biasanya. Rasulullah bersikap dingin, tidak menoleh kepadanya dan tidak menyapanya. Ia pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku? Dengan susah hati dijawab Rasulullah, tidak sudi memandangmu, karena aku tidak mengenalimu. Lalu orang soleh itu berkata, bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku? Padahal aku salah seorang dari umatmu. Ulama yang menjadi ahli waris yang mulia, meriwayatkan bahwa yang mulia lebih mengenal umat yang mulia sendiri dibanding pengenalan ibu terhadap anaknya. Kembali dijawab Rasulullah, mereka itu benar, hanya saja kau tidak mengingatku melalui solawat. Sementara daya pengenalanku terhadap umatku tergantung pada kekuatan mereka membaca solawat, kata Rasulullah. Laki-laki soleh itu pun terbangun. Hatinya diliputi kesedihan. Ia menyadari sudah sekian bulan ini ia tidak membaca solawat. Kemudian ia memutuskan untuk kembali bersolawat kepada Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Ia kemudian membuktikan tekadnya dengan baik. Pada suatu malam, ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kali ini, dalam mimpinya ia disapa kembali dengan hangat oleh Rasulullah. Sebagaimana diketahui, membaca solawat secara rutin dipercaya bisa bermimpi bertemu dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh As-Sahari, ada seorang laki-laki Syria datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ayahnya telah renta dan buta namun ingin melihat beliau. Lalu disarankan untuk membaca solawat Jibril. Kemudian ia dapat melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya, bahkan bisa meriwayatkan hadis dari beliau. Abdullah bin Mubarak adalah seorang pecinta Rasulullah. Pada setiap hembusan nafasnya tidak pernah terlepas dari bersolawat kepada Nabi. Suatu ketika ia didatangi seseorang. Orang ini begitu membenci bacaan solawat yang terus didengungkan Abdullah. Ia menenteng senjata tajam, lalu ia angkat senjatanya. Sang pembenci solawat ini menarik lidah Abdullah, lalu memotongnya. Lidah Abdullah pun tergeletak di atas tanah. Abdullah merintih, dan laki-laki itu berlalu dengan gembira, karena tak bakal ada lagi lantunan solawat yang mengganggunya. Tetapi para malaikat tak diam, ditulisnya peristiwa itu. Di waktu yang tak disangka-sangka kelak, laknat Allah dihujamkan kepadanya sesuai kejadian kejam itu. Abdullah yang tak bisa lagi membaca solawat dengan bahagia, tentu saja ia berkeluh kesah kepada Rasulullah, kekasih yang selalu ia sebut namanya itu. Mendengar keluh kesahnya itu, Rasulullah hadir dalam mimpi Abdullah, lalu didengarnya kisah mengerikan itu. Kemudian inilah yang terjadi, lidah Abdullah tersambung seperti sedia kala. Si pemotong lidah terkutuk itu pun langsung mendapat balasan. Sang anak yang tak tega melihat penderitaan ayahnya, berulang kali memohon maaf atas peristiwa itu kepada Abdullah. Ia memohon agar Abdullah memaafkan ayahnya. Ia akan tebus dengan bacaan solawat sepanjang hidupnya.